Allahumma sholli ala Muhammad. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawli wa bil waniyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jali wa iraqi fa mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir li zam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya wasalli wasallim kulla yawmin wa laylatin ala man birrahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati yawbirul ghaffaru dhanbi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru yaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in 'alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak malu. Ayyadriba, sesungguhnya Allah itu tidak malu, sungguh membuat Allah matalan perumpamaan ma ba'udatan, apa-apa ba'udatan, hal yang kecil,
makhluk yang kecil. Ba'udatan ini dimaknai nyamuk, makhluk yang kecil nyamuk. Fama fauqaha, bahkan maka apa-apa yang lebih kecil dari nyamuk, apa? Virus corona, virus sakit gigi, virus flu mata, sekarang merebak di Gresik. Flu mata, matanya merah, sakit mata, pengap. Itu semua Allah yang menciptakan. Hal yang tampak kecil bahkan jauh lebih kecil, virus, kuman, itu Allah semua yang membuat. Fa ammal ladzina amanu, maka apa-apa alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna annahul haq, maka orang yang beriman itu tahu bahwa sesungguhnya ciptaannya Allah itu adalah hak, adalah benar. Jadi ciptaannya Allah, apapun bentuknya, membuat orang yang beriman itu tambah beriman, tambah yakin, tambah membenarkan bahwa itu semuanya Allah yang membuat. Annahul haqqu min rabbihim, sesungguhnya itu semua adalah hak, semua yang dari Allah, yang menciptakan Allah, min rabbihim, dari Tuhan kalian. Wa ammal ladzina kafaru, dan sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir, orang-orang yang enggak mau terhadap petunjuk Allah, wa yaquluna, maka orang-orang yang kafir itu ngomong, sukanya kan ngomong, orang yang kafir udah enggak berbuat ngomong. Mada aradallahu bihadza masalah, mada, ngapain sih aradallah, Allah itu menciptakan bihadza masalah, menciptakan perumpamaan seperti ini. Ngapain sih Allah itu kok buat nyamuk, ngapain sih Allah itu kok buat lalat, ngapain kok Allah buat virus, kok enggak level belas. Orang kafir ya gitu, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Pemeliti, orang kafir itu sombong, jiwanya jiwa sombong, meremehkan orang lain, itu kafir. Menganggap orang lain itu lebih hina dari dirinya, itu kafir. Gak mau terhadap petunjuk Allah. Yudillu bihi katsira, maka Allah akan menyesatkan dengan ciptaannya itu, dengan nyamuk itu, dengan lalat itu, dengan virus itu, katsira, banyak yang Allah sesatkan gara-gara penciptanya itu. Kalau kafir pasti tersesat karena tidak mau. Wa yahdi bihi katsira, dan banyak juga wa yahdi yang diberi petunjuk oleh Allah dengan perantara itu, katsira juga banyak. Jadi yang enggak mau banyak, yang mau banyak. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan terhadap apa yang diciptakan tadi, lalat, nyamuk, virus, yudillu bihi, tidak akan disesatkan oleh Allah dengan itu, illal fasiqin, kecuali orang yang fasik. Orang fasik itu ya mirip sama orang kafir, tapi di bawahnya nggak kafir, masih fasik. Sering berbohong, itu fasik. Yang diucapkan tidak sama dengan kenyataan, itu fasik. Kebanyakan melakukan kemaksiatan, itu fasik. Siapa sih orang-orang yang fasik itu? Contohnya alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka ahdallah, terhadap perjanjian dengan Allah. Udah janji sebelum dilahirkan ke dunia dulu ditanya, sampai itu ditanya,
kamu yakin enggak kalau aku ini Robmu, kata Allah. Iya, saya yakin. Nah, kalau yakin, kamu itu punya kewajiban untuk bersyukur kepadaku. Apa itu? Sholat 5 waktu. Oh, siap. Zuhur 4 rakaat mau? Mau. Asar 4 rakaat mau? Mau. Maghrib 3 rakaat mau? Mau. Isya 4 rakaat mau? Mau. Subuh mau 2 rakaat mau. Berarti tatkala sudah perjanjian itu dibuat, ternyata kenyataannya di dunia sampean enggak sholat, itu namanya fasik. Hanya sholat, apalagi sholat berjamaah, ya. Sholat. Orang sholat itu ganteng, karena sebelum sholat ambil wudu terlebih dahulu, bersih, wajahnya cerah, wajahnya bercahaya. Besok di padang mahsyar yang membedakan umatnya Kanjeng Nabi dengan umat-umat yang lain itu adalah wajahnya, karena wajahnya besok bercahaya. Kenapa? Karena wudunya, berwudu. Makanya sering-sering berwudu, batal wudu, ketut ambil wudu lagi. Karena kebiasaannya para sahabat termasuk Kanjeng Nabi terus ditiru oleh para sahabat dan umat-umatnya ini yang mukminat itu tatkala dia itu batal wudu terus dia ambil wudu lagi, nggak sampai terlalu lama untuk batalnya, jaraknya nggak terlalu lama. Mimba di mitsaqi, dari setelah mitsaqi, perjanjian atau sumpah yang telah dilakukan. Jadi sebelumnya kita itu bersumpah sama Allah, iya saya akan sami'na wa ata'na, kalau engkau nyuruh untuk sholat, kami akan sholat. 5 waktu kewajiban kami, siap, kami akan laksanakan. Bersumpah, siap. Oke. Saya enggak akan ikat. Saya akan sami'na wa ata'na, apa yang engkau perintahkan. Jadi di Al-Quran itu diabadikan, alastu bi rabbikum, percaya enggak kalau aku ini Tuhanmu, kata Allah. Terus kita semua itu jawab, qalu bala sahidna, benar kami menyaksikan. Makanya sampean itu udah bersaksi dulu di alam arwah, itu udah bersaksi sampean bahwa Allah Rob kita semua. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah mengatur begini begitu, kita harus sami'na wa ata'na. Kalau disuruh sholat, sholat. Terus Kanjeng Nabi nyuruhnya kalau bisa sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat daripada sholat sendirinya. As-sholatul jama'ati afdalu minas sholatil faddi bisab'ina wa isrina darajah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusolah, wa yaqta'una, dan memutus ma amarallah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah bihi terhadapnya, ayyusolah, menyambungnya. Jadi Allah itu nyuruhnya kita untuk menyambung. Apa contohnya? Silaturahmi, nyambung. Ayyusolah, nyambung. Atau sholat juga bisa nyambung maknanya. Tapi kita memutusnya, itu orang fasik. Jadi kalau kita memutus apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, itu namanya fasik. Termasuk sholat itu kan maknanya menyambung jiwa kita dengan Allah. Kalau kita nggak menyambungnya, berarti fasik, memutus. Hati-hati. Kalau di dalam hati kita, jiwa kita ada bisikan untuk nggak sholat, males-malesan, berarti jiwa kita terhinggapi sifat-sifat fasik.
harus dilawan itu penyakit itu ya. Zikir sama Allah maknanya juga nyambung. Jadi makanya sering-sering kita untuk menyambung kepada Allah. Kalau kita nggak nyambung, dikhawatirkan jiwa kita ada jiwa fasik. Terus berzikir sama Allah tanpa henti. Wa yufsiduna fil ardi, dan membuat kerusakan di atas bumi, membuang sampah sembarangan. Akhirnya sungainya full, akhirnya banjir. Itu membuat kerusakan, menebang pohon di hutan, akhirnya jadi banjir bandang. Banyak orang mati, rusak ekosistemnya. Banyak binatang-binatang yang mati. Terus berburu binatang-binatang yang dilindungi. Itu termasuk jiwa-jiwa fasik. Ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti itu khasirun, maka termasuk golongan orang-orang yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Di dunia dia nggak akan pernah bahagia, besok di akhirat dia akan masuk neraka. Mau nggak masuk neraka? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kaifa takfurun, bagaimana mereka itu kok ingkar? Bagaimana mereka kok bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum, sedangkan mereka itu amwatan, sebelumnya adalah amwat, nggak ada atau mati. Sampean itu semua kita ini sebelumnya itu nggak ada. Fa ahyakum, maka sama Allah dihidupkan. Sebelumnya kita nggak ada, sama Allah dihidupkan. Tsumma yumitukum, besok dimatikan lagi. Di sampean itu kemarin itu nggak ada, terus diciptakan oleh Allah dari yang nggak ada itu menjadi ada, hidup sekarang kuateng, diciptakan dari barang yang mati. Terus tsumma yumitukum, besok sampean akan dimatikan lagi sama Allah. Tsumma yuhyikum, dan besok akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar, di yaumil qiyamah dibangkitkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, dan terus sehingga sampean itu bisa kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini diciptakan oleh Allah dan besok akan kembali kepada Allah. Kembalinya kemana? Ke surga atau neraka? Tergantung kita. Besok semua kembali kepada Allah. Kembalinya kemana? Ya embuk. Tergantung amal dan perbuatan kita. Tergantung pada rahmatnya Allah. Kalau Allah menolong kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah moh, karena sampai nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, nggak semangat tatkala ngaji, sering berbohong, jelas sudah kembali ke neraka. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi, dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa fil ardi, di atas bumi ini, jami'an, semua untuk kita. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, semua untuk kita. Makanya sampai harus pandai-pandai bersyukur. Dengan cara apa? Sholat, nyambung kepada Allah. Dengan cara apa? Memperbanyak zikir, nyambung kepada Allah. Agar apa? Hatinya tenang, jiwanya bahagia. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita, membuat hati kita tenang, kecuali kita sering-sering berzikir kepada Allah. Harus sering berzikir ya. Kalau nggak berzikir, banyak lupanya kepada Allah, akhirnya setannya masuk membisikkan ke dalam hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan
memperbanyak, mempersering kita itu berzikir kepada Allah, maka hati kita, jiwa kita akan tenang, akan bahagia. Semua ini milik Allah dan diperuntukkan untuk kita. Caranya dekati Allah. Ya. Ud'uni istajib lakum. Dekati aku, kata Allah. Istajib lakum, maka semua yang engkau inginkan, yang engkau butuhkan, aku akan penuhi. Dekati Allah. Ud'u itu maknanya dekati. Boleh dimaknai berdoalah, boleh. Tapi makna di sini adalah mendekat kepada Allah. Taqarrub ilallah. Kalau sampai ingin mendapatkan semua yang menjadi kebutuhannya sampean, keinginannya sampean, syaratnya satu, yaitu mendekat kepada Allah. Caranya mendekat kepada Allah dengan cara menyambung, baik itu dengan cara sholat maupun dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Terus zikir terus menerus, namanya sholat daim. Sholat daim itu zikir mengingat Allah secara terus menerus. Tsumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah itu ada yang bilang bersamayam, ada bilang duduk ila sama, di langit. Makanya orang-orang memperdebatkan Allah itu di mana sih? Ada yang bilang di mana-mana. Ada yang bilang di atas langit. Ada yang bilang bersama kita. Yang benar, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, ya. Yang penting Allah itu sekarang ini, Allah itu sedang menghidupi kita, berarti dekat. Nggak ada jarak dengan Allah. Makanya sampean harus izin. Tatkala bermaksiat harus izin, karena Allah sedang menghidupi kita, ya. Kita hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah. Harus diingat-ingat itu. Fasawwahunna, maka Allah sempurnakan sab'a samawat, menyempurnakan langit itu dengan bersab-sab menjadi tujuh langit. Jadi langitnya ada tujuh. Untuk siapa itu? Untuk kita. Langitnya ada tujuh. Di mana langit itu? Di atas. Di atas mana? Di atasnya leher, ya. Di atasnya leher ada tujuh. Kalau di dohir kita, tujuh langit ini ada tujuh. Apa aja? Kedua mata, kedua kuping, ya. Terus dua hidung, satu mulut, ada tujuh. Harus dipelihara betul-betul itu. Dengan kita bersyukur kita mempunyai mata, kita ibadahnya tambah anteng kepada Allah, zikirnya tambah sergap kepada Allah. Karena banyak makhluknya Allah yang namanya manusia yang nggak mempunyai mata, buta, gelap dunianya, nggak kelihatan warna-warna, nggak kelihatan wajah ibunya, nggak kelihatan wajah ayahnya, nggak kelihatan neneknya, kakeknya, teman-temannya, saudara-saudaranya, nggak tahu karena buta, gelap. Makanya disyukuri. Sampai punya mata itu disyukuri. Dengan cara apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak zikir. Itu bukti syukur kita kepada Allah. Banyak orang juga punya kuping, tapi kupingnya budek, gak bisa dengar, tuli. Banyak orang juga punya hidung, tapi hidungnya juga rusak, gak bisa mencium. Banyak orang juga punya mulut, tapi mulutnya sumbing, gak bisa bicara, cuma gitu dong.
disyukuri ya. Mempunyai wajah ganteng, wajah ayu, disyukuri dengan apa? Ibadah yang sergap kepada Allah, zikir yang anteng kepada Allah. Jangan sampai itu menjadi orang yang fasik ya. Semua itu diciptakan untuk kita. Banyak orang juga nggak punya tangan ya, udul tangannya. Banyak juga orang nggak punya kaki, sampean sempurna. Banyak orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, matanya buta, terus dibuang oleh orang tuanya. Dibuang, dibunuh kadang. Untung sampean itu ganteng, ayu, matanya lengkap, kupingnya lengkap, hidungnya mancung, bibirnya, mulutnya sempurna, terus malah dibuat ke hal kemaksiatan. Fasik namanya ya. Gak boleh. Kita mempunyai tubuh yang sempurna, panca indera yang bagus sempurna, pergunakan itu untuk ibadah. Bukti syukur kita kepada Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah bikulli, dengan setiap sesuatu, alim, maha mengetahui. Bukan cuma yang dohir, yang batin Allah tahu. Bukan cuma yang tampak, yang sembunyi juga Allah tahu. Sampean sembunyi, bohong, sampean Allah itu tahu. Sampean sembunyi, sampean berbohong, Allah tahu. Kalau Allah tahu, sampean harus juga tahu. Iya ya, Allah itu tahu kalau aku berbohong. Iya, Allah tahu walaupun aku sembunyi. Gak ada orang tahu, tapi Allah maha tahu. Jangan sampai sampean sudah tahu, terus sampean tetap bermaksiat. Itu namanya fasik. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga jiwa-jiwa fasik keluar dari dalam jiwa kita. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya